ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati semuanya, guru kita semua, Pak Haji Adang, ya, juga kita yang terhormat Sohibul Majlis, Bapak Haji Derajat Sulistyo, Ustaz Mustaqim, Ustaz Ahmad, Ustaz Luqman, dan Pak RT, semuanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa meneruskan istiqomah kita untuk sama-sama kumpul kita membaca zikir Rotib Al-Atos, juga diteruskan dengan bacaan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kita ihya sunnah, menghitungkan sunnah Rasulullah SAW untuk talabul ilm, karena talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, mencari ilmu wajib bagi tiap muslim. Oleh karenanya semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan di dalam agamanya. Di antaranya hatinya tergerak dengan kumpul-kumpul zikir pada Allah taala, kumpul-kumpul untuk membahas tentang ibadah kita ini, bagaimana, apakah sudah sesuai dengan syariat apa belum. Ini tafaqquh fiddin. Ada keinginan untuk memahami agama kita, ada keinginan untuk mengkonfirmasi apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai apa belum. Kalau sudah sesuai, apakah sudah sempurna, apa masih kurang sempurna. Ini luar biasa. Oleh karenanya harapan kita semoga tingkatan takwa kita selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita insyaallah ya 16 harian lagi kira-kira kita akan ada salat Idul Adha ya. Ada ibadah kurban dan juga kira-kira setengah bulanan itu kita jamaah haji kumpul di Arafah untuk melakukan rangkaian ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Oleh karenanya sangat penting dan munasabah yang sangat cocok. Oleh karenanya yang biasanya kita itu ngaji tentang Safinatun Najah dengan syarah atau komentar dari Kiai Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja, kita geser untuk memahami hal-hal yang sering kali dibahas, hal-hal yang sering kali ditanyakan di dalam masalah kurban. Tentang kemarin tentang masalah kurban dengan hutang, kemudian kurban bagaimana ketika berniat selain kurban kita barengkan juga dengan niat akikoh. Kemudian juga masalah kurban untuk disampaikan kepada yang sudah wafat orang tuanya, khilaf para ulama. Jadi ada arisan kurban. Memang di suatu daerah kadang-kadang saking begitu besarnya keinginan kurban dan tidak ada kemampuan untuk membeli satu hewan kurban, maka punya inisiatif untuk arisan. Nah, arisan ini bagaimana? Apakah boleh, apakah tidak? Arisan. Masya Allah. Jadi arisan itu, hakikatnya arisan itu kan memberikan hutang, menghutangi atau sepakat untuk berhutang secara bergiliran siapa yang akan dihutangi dan nantinya saling menghutangi ya. Tapi dalam hal ini hutang untuk membeli hewan kurban. Karena hewan kurban itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada ibadah yang paling afdol yang dilaksanakan pada tanggal 10 Hijriah kecuali ihraqud dam atau menyembelih hewan kurban. Makanya keinginan itu kemudian tergerak ya. Ada yang untuk mencicil itu mulai 1 tahun 10 ribuan terus setiap harinya 10.000 Pak. Ya nantinya akan kumpul nanti bisa berkorban. Ada juga yang modelnya dengan arisan ini. Nah ini dikatakan arisan itu diperbolehkan. Arisan itu diperbolehkan saat nominal uang yang diterima dan dibayarkan itu adalah sama. Menjadi broker kurban bagaimana seharusnya? Informasi yang disampaikan pertama, menjadi korban atas transaksi yang dilakukan para pihak yang memenuhi kriteria adalah halal dan legal. Ya jelas ya ini ya. Broker dengan cara yang halal dan legal. Yang kedua, informasi yang disampaikan broker itu benar sesuai dengan realita bukan fiktif. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai markup ya. Ini harus masuknya ya. Atau gimana broker? Broker bisa wakil juga ya. Atau kalau dia memang jual beli ya bisa jadi ya. Karena jual beli sekaligus wakil. Iya, jual beli sekaligus wakil. Ya nanti dijelaskan itu. Ya sekian. Seringnya begitu. Iya. Wakil juga ya. Sudah siap jual beli, kalau beli di sini siap membagikan gitu aja ya. Ya. Yang ketiga, free broker. Disepakati sebelum mencari atau disetujui penerima jasa setelahnya. Yang keempat, sumber fee broker disepakati tidak menyalahi tuntunan biaya operasional kurban. Dan kata Nabi bilang kepada Sayyidina Ali kalau nggak salah, dan hendaknya saya tidak memberi kepada penjagal sedikit pun, baik itu kepalanya, kulitnya, enggak. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, dan beliau mengatakan kami yang memberi dari harta kami. Itulah yang menjadi catatan ini. Disebutkan oleh Nail Autor dalam kitab Nail Autor Imam Syaukani juz 5 halaman 153,
para ulama mengatakan dan dibagi bagian dari harta kan nanti dijual itu kan ada uangnya. Ya ini sebagaimana pentasarufan masalah udhiyah. Ya, ini tapi banyak juga mengatakan bahwasanya ini dikasihkan kepada fuqara. Kalau orang yang kaya jangan dikasih. Tentuan hewan yang dibeli harus memenuhi kriteria hewan layak kurban menurut fikih. Ini memang tugas dari penjual. Ketika dipercaya bahwasanya produknya itu adalah untuk kurban, maka dijamin tidak boleh cacat dan umurnya itu adalah sudah sesuai dengan syariat. Hewan yang sehat ya, tidak cacat seperti buta, pincang dan tidak terlalu kurus dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur. Ini sesuai arahan dari Fatwa MUI nomor 32 dan tahun 2022. Arba'un la yajuzna al-aura al-bayyin aura'uha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja al-bayyin dhal'uha wal kasiratu allati la tunqi. 4 sifat yang tidak mencukupi untuk berkorban yaitu buta sebelah mata yang jelas. Ya buta memang matanya itu rusak. Bukan masih kena min. Kalau min sama enggak itu tahunya gimana ini? Picaknya jelas, matanya rusak. Ya. Ataupun memang sejak lahir. Maka jangan dibeli meskipun tidak mempengaruhi rasanya. Sakit yang jelas sakitnya. Kemudian pincang yang jelas pincangnya. Dan yang tidak memiliki sumsum saking begitu kurusnya diumpamakan ini sumsumnya juga nggak ada saking rapuhnya. Ini jangan karena untuk diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling bagus.